kamu apa kan ke agama habis Muslim semua itu. Hai kamu Israel, baik semua itu, baik orang Indonesia yang ada di sana, semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah, kali ini saya kontennya tuh reaksi tetapi agak sedikit emosi ya, ini agak emosional sedikit. Kenapa? Karena ini menyangkut bagaimana negara ini ke depannya gitu ya. Kenapa saya katakan bagaimana negara ini ke depannya? Kita selama ini orang Islam ya, mungkin saya, teman-teman apologet Islam gitu kan, kita betul-betul berdebat keras dalam ranah debat, tapi kita tidak sampai melakukan aksi-aksi yang bahkan kita nggak pernah tuh kita pribadi melaporkan para penista Islam, justru yang melaporkan kebanyakan netizen atau orang-orang di luar kita yang pendebat ini gitu. Itulah saking kita ini betul-betul pure di ranah dialektika, selesai di situ. Tapi justru akhir-akhir ini mereka si paling tertindas ini, yang paling merasa tersakiti ini, menampakkan dengan adanya perang di Israel dan Palestina, mereka menampakkan kepada kita bagaimana sebenarnya mereka itu menyimpan rasa yang tidak senang, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepada kalian. Makanya saya kadang-kadang berusaha untuk bersikap baik kepada mereka yang tidak menghujat, tapi beberapa orang dari mereka yang awalnya tidak menghujat, lama-lama menghujat. Contoh seperti Joseph yang saya diskusi dengan dia tadi malam. Itu kalau teman-teman lihat di konten TikTok saya, itu dia masuk ke komen saya dengan sangat manis, elegan, bahasanya sangat santun. Bahkan di awal diskusi, dia menunjukkan, ya nggak apa-apa, saya sudah terbiasa. Seolah dialah yang paling santun, yang paling damai. Tapi ketika terpojok di akhir-akhir diskusi, dia menunjukkan ketantrumannya, menunjukkan bahwa pengakuan punya Roh Kudus itu hanyalah dusta. Nah, dan akhir-akhir ini teman-teman ada hal yang sangat memprihatinkan. Ini berkaitan dengan bagaimana negara ini ke depan. Di mana ada aksi, ketika ada aksi bela Palestina, itu di daerah Sulawesi terjadi cekcok antara orang yang membawa bendera Israel di negara Republik Indonesia ini yang bahkan dilarang secara undang-undang, melakukan aksi yang mengorbankan satu jiwa dari pendukung Palestina. Dan ini yang sangat kita sayangkan gitu. Kita saja yang berdebat hebat, berbeda keyakinan, kita menggunakan data, argumentasi yang kita kedepankan. Kita tidak perlu dengan mereka secara terang langsung main pribadi, itu bukan itu poinnya. Kita menyampaikan apa yang benar, mereka mencoba menginjili, kita mencoba berdakwah. Nah, kita uji saja data-data mana yang benar. Ini sudah mulai ke arah apa? Kebencian yang dinampakkan dengan melakukan penyerangan kepada orang yang bela Palestina. Kecuali ketika mereka bela Palestina, mereka melakukan kekacauan dan kerusuhan. Sekarang pertanyaannya, ada apa dengan laskar atau ormas Kristen yang melakukan kekejian kepada orang-orang yang mengaku membela Palestina? Kenapa kalian yang emosi? Kalian itu siapanya Zionis? Kalian ini loh secara undang-undang saja sudah membela penjajah. Pertanyaannya, kalian itu ada apa? Kenapa kalian ketika kami membela orang-orang yang terzolimi, kami yang kalian serang? Bahkan ini secara verbal pun kalian lakukan. Di komen-komen kalian merasa tidak senang ketika kami membela orang-orang yang terzolimi. Kita nggak lihat agamanya masalah ini sisi kemanusiaan. Lalu ada apa dengan orang-orang Laskar Manguni? Kenapa kalian? Ada apa? Pertanyaan saya, ada apa dengan kalian? Sampai kalian melakukan penyerangan dan membawa bendera Israel. Boleh, silakan kalian bela Israel atau Israel itu, silakan. Tapi apa perlu kalian bentrok dengan kami umat Islam yang membela saudara-saudara kami yang sedang dizolimi sekarang di Palestina? Kenapa kalian yang emosi gitu? Siapa Zionis bagi kalian dan siapa kalian bagi Zionis? Apa ya keuntungan kalian ketika membela penjajah gitu? Saya khawatir kalian itu sekarang sedang menunjukkan kebencian kepada umat Islam karena umat Islam yang sedang dihajar dan dihantam. Astagfirullahaladzim, ini luar biasa. Allah memperlihatkan kepada kita dulu ketika kita berdebat, kita dibilang intoleran. Kalian itu memperdebatkan agama, nanti akan terjadi perang. Mari kita lihat sekarang cikal bakal terjadinya perang agama di Indonesia ini bukan karena debat lintas iman. Tetapi ketika kita justru membela orang yang terzolimi yaitu Palestina, justru itu yang menjadi asbab orang-orang yang membela sebaliknya itu emosi, marah, melakukan tindakan kekerasan, membawa senjata tajam.
Jadi jangan kalian tuduh selama ini ya, ketika debat lintas iman ini akan menjadi cikal bakal terjadinya permusuhan di kalangan umat beragama di Indonesia ini. Oke? Ini buktinya gitu loh. Bukan karena dialektika, bukan karena mereka emosi karena kita menghantam mereka dengan hujah. Bukan, tapi justru karena kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang membela orang yang sedang terzolimi, itu yang menjadi asbab marah dan melakukan aksi kekerasan. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Mungkin Julius bisa perlihatkan beberapa informasi terkait tentang Laskar Manguni yang konon kabarnya saya mendengar ada korban di FYP TikTok, Jul. Bisa dikonfirmasi? Ya, jadi aku kasih tahu sedikit ya. Jadi memang terjadi clash ya 2 hari yang lalu tepatnya antara orang-orang yang mendukung Palestina dengan satu organisasi yang ada di sana yang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Yang menjadi sumber masalah adalah mereka ini, ya, Laskar yang ada di sana itu merasa bahwa tindakan pro-Palestina dan menghina Israel itu berbahaya bagi mereka. Kenapa? Karena orang-orang ini mengimani mengutuk Israel akan membuat Anda kena kutuk. Jadi mereka disugesti, ya, mereka itu punya satu pemikiran bahwa kalau sampai ada yang berani menghina Israel, takutnya nanti diazab. Ya, jadi mereka tuh berpikir, waduh, gara-gara siapa itu menghujat Israel nanti Tuhan kutuk, wah Tuhan hancurkan kota kita, bahaya gitu kan. Sehingga mereka harus bangkit berdiri melawan hal tersebut. Padahal jelas-jelas di peraturan Menteri Luar Negeri nomor 151 dilarang mengibarkan bendera Israel dan menyanyikan lagu Israel, tidak boleh. Ada peraturannya gitu. Tapi di otak mereka itu kan gitu. Bahkan kita bisa lihat bagaimana channel-channel Polikardus itu menggaungkan Indonesia bakal kena kutuk Tuhan gara-gara mengutuk Israel. Hati-hati, Jokowi akan kena kutuk. Gara-gara Jokowi mengutuk Israel, maka Indonesia akan dilaknat Tuhan. Wah, gila gitu. Saya kalau baca dan juga menonton channel-channel Polikardus, saya terkejut gitu. Mereka menyerukan agar kita mendukung Israel supaya kita bisa diberkati. Jangan menyerang Israel, karena nanti kita akan dikutuk. Negara Indonesia nanti akan susah, akan bangkrut, akan sebagainya. Ditakut-takuti. Inilah yang membuat orang-orang di sana itu jadi membela secara membabi buta kepada Israel. Jadi saya bilang ini sumber masalahnya ini adalah mereka banyak menonton channel-channel yang tidak mengedukasi. Betul. Mereka banyak menonton channel-channel yang nggak benar. Sehingga itu tersugesti. Ya, mereka disugesti bahwa kalau berani mengutuk Israel, maka Anda akan terkutuk. Bayangkan, kan takut dia jadinya kan. Waduh, bahaya nih. Ya udah kita hajar aja nih yang muslim-muslim ini. Jangan sampai tanah kita nanti kena kutuk gitu kan. Jadi ada yang memprovokasi dengan mengatakan, kalau sampai Tuhan marah sama orang-orang Islam ini, yang kena kutuk bukan mereka saja, tapi satu kota kita, satu kabupaten kita, satu daerah kita, semua kena hajar gitu. Nah, sehingga mereka memilih bentrok lah dengan saudara sesama setanah air gitu. Jadi demi membela Israel, mereka rela untuk ribut dengan sesama. Ya, seperti itu kurang lebih unik. Ya, kita tampilkan dulu beberapa cuplikan nih. Selamat sore, habis itu rumah sakit Indonesia itu ya, hai kaum Palestina, lebih baik kaum daripada Israel kamu, ya. Sedikit-sedikit kamu apakan ke agama habis Muslim semua itu. Hai kaum Israel, semua itu, baik orang Indonesia yang ada di sana, semua itu, ya. Indonesia ini terlalu banyak komentar, bila perlu kasih bom Indonesia di Jakarta, di sana dibom itu, ya. Begitu. Kamu bikin rumah sakit di sana, di sini aja masih banyak orang yang apa tidak mampu berobat. Saja itu. Kamu orang Indonesia yang ada di Palestina sana, termasuk yang di rumah sakit itu, ya. Biar orang Indonesia ini tahu diri, orang-orang Muslim ini tahu diri, ya. Sedikit-sedikit di sini demo masalah Israel. Sekalian saja bangsa Israel, semua itu. Saya tidak peduli mereka itu, karena mereka itu adalah pengikut iblis, pengikut setan.
termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Hiro, tapi yang dia dapat semua itu ya. Oke, salam dari saya. Bukan dari Papua lagi ya, Sumatera ya. Oke. Kerusuhan terjadi di Bitung, Sulawesi Utara yang melibatkan dua kelompok massa pada Sabtu, 25 November 2023, sore. Adapun bentrok tersebut terjadi saat salah satu organisasi masyarakat, Ormas, merayakan HUT ke-12. Dilaporkan acara tersebut sudah mendapat izin dari pihak yang berwajib. Namun tak lama kemudian, kelompok massa lain melintas di lokasi perayaan HUT tersebut. Diduga ada kesalahpahaman yang berujung bentrok antara dua kelompok massa. Dikutip dari Tribun News, sekira pukul 20 WITA, pusat kota Bitung sudah dalam keadaan kondusif dan aman terkendali. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Bitung Maurits Mantiri. Pihaknya pun menghimbau masyarakat Kota Bitung untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif. Maurits Mantiri mengajak agar foto dan video yang dapat memprovokasi berbagai pihak tidak diunggah di media sosial. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, saling menegur, saling mendamaikan agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang menginginkan perpecahan di Kota Bitung. Ya, jadi begini teman-teman ya. Kalau kita lihat mungkin saya sudah kirim kepada Julius beberapa foto tentang komen-komen dari pembela Israel. Dan itu terlihat mereka tuh betul-betul membenci Palestina. Pertanyaan saya, apa alasan kalian saudara-saudaraku Kristen yang ada di Indonesia ini sehingga kalian membenci Palestina dan membela Israel? Apa karena gara-gara orang Israel ini dosa kalian tertebus gitu? Apa karena itu? Coba ini menjadi pertanyaan kemudian bagi kami. Saya sudah pernah membuat sebuah statement ya. Teroris itu sejatinya adalah orang yang membenarkan perbuatan keji dan zolim merugikan orang lain atas nama agama. Itu teroris, sampai salah-salah saya sebut. Ini yang juga disematkan kepada orang-orang Islam yang menggunakan satu dalil ayat di Al-Quran tanpa memahami konteks bahkan asbabun nuzul ayat itu, kemudian menggunakan ayat itu untuk menyerang orang-orang di luar Islam dengan mengatakan halal darahnya orang kafir. Teroris mereka itu. Nah, ketika orang-orang seperti kalian, teman-temanku Kristen yang membenci orang-orang Palestina, kalian membenci Palestina atau membenci kami Islam? Hah? Jadi ini yang ingin saya tahu sebenarnya. Berapa kali saya diskusi dengan teman-teman Kristen. Kalian membela, memiliki doktrin bahwa Israel adalah bangsa pilihan. Silahkan, tidak masalah. Tapi kebencian kalian kepada Palestina ini, apa alasannya? Ini loh komentar-komentar kalian ini, bukankah dalam kitab suci kalian dituliskan apa yang keluar dari lidah itulah yang ada di dalam hati. Yang kalian sembunyikan telah kalian keluarkan. Betapa kalian benci dan sangat-sangat tidak menyukai orang-orang Palestina yang bahkan kalian tidak kenal dengan mereka. Bahkan mereka tidak melakukan kejahatan di dunia ini sebagaimana dilakukan oleh Israel. Silahkan kalian bela Israel, tapi kenapa kalian membenci Palestina? Apakah karena mereka Muslim? Atau gara-gara kalian selama ini didoktrin oleh Polycarpus yang mengatakan kalau menghujat Israel, Bani yang mengaku Israel saat sekarang ini, maka kalian akan khawatir dihujat Tuhan. Ingat kitab kalian, Yesus sendiri mengatakan mereka ular beludak dan tegar tengkuk. Ingat bagaimana perjalanan panjang orang yang mengaku Israel nenek moyangnya di genocide sama beberapa negara-negara mayoritas Kristen justru tidak menerima mereka. Di Swiss, di Prancis, di Jerman, di Inggris mereka dibuang. Lalu ketika orang Islam membuka tangan karena sisi kemanusiaan, mereka bercokol di tanah Palestina. Bahkan dalam Bible kalian, di Bible kalian itu tertulis petanya bertuliskan Palestina. Bible kalian dulu ya, Bible kalian dulu. So ketika mereka sekarang menyerang dan mereka melakukan penjajahan, kalian membela mereka, nggak apa-apa. Ini bukan masalah kalian, itu hak kalian. Anggaplah kita kayak nonton bola, supporter siapa.
Tapi ketika kita membela Manchester United tapi membenci yang lain, itu ada something wrong dengan psikis kalian. Kalian yang ada masalah dengan otak kalian. Umat Islam, saya sudah tegaskan ya. Umat Islam, bencilah perbuatan orang yang mengaku Israel. Kalian jangan pernah menghujat yang atas nama Israel. Israel nama nabi kita. Jangan kalian melaknat Israel. Israel nabi kita. Jadi kita juga harus fair, kita juga harus berilmu dalam hal ini. Jangan katakan terlaknat Israel. Jangan, Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Cukuplah kalian membenci para Zionis ini. Nah, dan satu lagi. Secara khusus yang baru tertangkap kemarin, kita bisa melihat salah satu video. Apa kata dia? Bunuhlah muslim yang ada di Palestina dan juga yang ada di Indonesia ini. Kebencian kalian, mungkin ini bukan, saya tidak bisa generalisir karena saya paling anti dengan mengeneralisir. Sama sebagaimana saya tidak suka digeneralisir juga ketika ada oknum Islam lalu semua dikatakan Islam. Oke, kita anggap ini oknum. Tapi kok bisa oknumnya kok rame? Kalian lihat di TikTok itu komentar-komentar dan netizen yang membela Israel. Bukan pembelaan terhadap Israel. Kalau mereka bilang oke, Israel diberkati Tuhan, itu hak kalian, tidak masalah. Tapi ketika kalian menggunakan diksi yang mengerikan, bunuh saja mereka, matikan mereka, termasuk yang itu di Indonesia, itu kalian sudah ODGJ kalian itu. Udah ada yang salah dengan kalian. Nah, Jul, kemarin itu ada beberapa hari lalu ada yang viral itu, bapak-bapak yang betul-betul memperlihatkan kebenciannya gitu. Ya, Pak Luman. Dan sudah ketangkap ya. Udah tadi pagi jam 4 pagi tadi hari ini. Inilah kenapa kalian tidak berpikirkah Polycardos yang kalian tonton channelnya itu hanya memasukkan kebencian. Kami umat Islam, saya pribadi, kalian boleh lihat yang kami lakukan berdialektika. Saya tidak suruh orang Islam untuk membenci kalian. Bahkan kami umat Islam, komal kami umat Islam. Kalau kalian boleh lihat, komalnya Dr. Akal, komalnya saya, komalnya muslim-muslim yang lain. Itu ketika ada oten yang santun, kami tidak akan mempermasalahkan. Bahkan jarang mereka di situ berdebat. Contoh, bukti kalau mereka betul-betul nyaman ada di komal muslim, mereka tetap ada di komal muslim. Banyak yang masih sampai saat ini yang sering sekali berkunjung dan tidak berdebat itu. Seperti Pak Luken yang berteman dengan Julius. Mas Saha yang juga berteman dengan beberapa teman-teman Kristen. Carol yang berteman dengan saya. Don Free yang berteman dengan saya. Kami tidak debat mereka. Tapi coba kalian lihat. Bagaimana Polycardos memperlakukan channelnya orang Islam yang baru mereka kenal saja. Itu mereka hantam. Ini maksud saya. Kalian terserah, kalian teman-teman Kristen itu urusan kalian dan hak kalian. Kalian punya mindset masing-masing. Tapi ketika kalian membawa dogma agama kalian demi membenarkan kezoliman, sesungguhnya kalianlah teroris itu. Kalianlah terorisnya. Serius. Ya, jadi ini berbahaya sekali sebenarnya channel-channel dari apologet Kristen yang mensondingkan untuk apa? Untuk doktrin kalau kita nanti melaknat Israel. Dan dia tidak bawa datanya, tidak bawa dalilnya. Ingat ya, jangan pelintir kitab suci kalian. Saya pembaca Bible. Saya tahu konteks ayat itu. Bahwa Tuhan Bani Israel melarang melaknat Abraham. Melarang melaknat Yakub. Bukan melarang melaknat Bani Yakub. Karena Yesaya pasal ke-5 ayat 7 nyatakan. Bani Israel kaum Yehuda adalah umat yang ditunggu keadilan yang ada hanya kelaliman. Ditunggu kebenaran yang ada hanya keonaran. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada kaum Farisi Saduki yang adalah Bani Israel. Apa kata Yesus? Kalian keturunan ular beludak. Lalu tiba-tiba kalian bilang gak boleh melaknat Bani Israel begitu. Dari mana kalian dapat doktrin ini? Kebencian kalian terlihat sekali saudara-saudaraku ya. Dan ini tidak 1, 2, 3 orang loh. Saya diskusi dengan sudah sekitar 8 atau 7 yang diskusi dengan saya tema Israel ini. Hanya 1 orang yang berakun Don Juan. Oke, saya salah. 2 orang. 1 lagi C. Anthony. 2 orang yang betul-betul menyatakan sikap mereka tidak membenci Palestina. Tapi mereka tidak bilang bahwa mereka tidak membela Israel ya. Mereka tidak benci Palestina. Pak C. Anthony contohnya. Oke, Pak C. Anthony beberapa waktu lalu dia terpaksa Uni. Dia kan karena tegak lurus dengan Vatikan. Karena Vatikan dukung kemerdekaan mau nggak mau gitu ya. Kalau Katolik ini kadang-kadang susahnya itu.
Mungkin mereka di hatinya kesal dan benci kepada Palestina, tapi karena dari gerejanya suruh harus mendukung kemerdekaan Palestina, ya udahlah ikut Betul, gitu kan. betul. Iya bisa jadi ya. Jadi memang kemarin ada beberapa orang dan Pak Don Juan sendiri itu bilang bahwa saya tidak membela Israel. Nah, ada satu lagi yang belum berdebat dengan saya yang tidak membela Israel itu Pak siapa namanya MYM. Nah, mari kita saksikan. MYM ini akan ditinggal jemaatnya. Coba perhatikan saja. Coba perhatikan saja nanti. Coba perhatikan nanti. Kalau perlu lihat komen-komen di MYM ketika dia mengatakan orang Kristen yang membela Israel ini adalah orang Kristen yang apa kata dia Jul? Bodoh ya atau bagaimana gitu. Ya sama, Pak Ya, Luken dia juga ngomong mengatakan. seperti itu. Pak Luken juga dalam beberapa kesempatan sudah mengingatkan ya. Jangan samakan Israel yang ada di perjanjian lama ya, itu dengan orang-orang Israel sekarang gitu. Itu cuma sama nama kok. Tapi orangnya beda, kelakuannya beda, semua beda gitu. Yes, betul. Ya betul. Ini yang juga menjadi pola Jul, ada satu orang Yahudi, perempuan di TikTok. Bahkan dia menentang Elia, Jul. Dia bahkan bilang gitu loh. Ini buat apa ini pembela Zionis kata dia. Sementara rabi-rabi Yahudi yang memiliki apa ya kedekatan dengan agamanya, orang-orang kalau dalam iman Islam itu boleh dikatakan para ulama lah ya. Rabi-rabi Yahudi itu tidak bersama dengan Zionis. Ya. Iya, ini loh. Maka kita bisa melihat di sini Allah memperlihatkan kepada kita sesungguhnya kebencian mereka kepada umat Islam itu betul-betul real, nyata sekali. Coba kalian lihat bagaimana cara berdiskusinya Polycarpus dengan umat Islam. Apa yang mereka tunjukkan? Fitnah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kita mengajarkan ajaran Yesus. Kita mempertanyakan kok ajaran Yesus begini, kok kalian lakukan begini? Mayoritas apologet Islam itu mempertanyakan antara ajaran Yesus yang bertentangan dengan ajaran Kristen saat ini. Tapi rata-rata Polycarpus penghujat menghina pribadi Nabi Muhammad SAW. Itu poin. Kalau tidak menghina Allah, menghina baginda. Kalau tidak menghina Al-Quran. Coba kita lihat sajalah. Yang tertangkap secara hukum betul-betul masuk ke ranah penistaan itu siapa? Berapa orang dari kalangan kita? Padahal kami mayoritas. Harusnya kalau memang kami ini penjahatnya, mayoritas Islam inilah yang paling banyak ketangkap menista agama Kristen. Kenapa? Kenapa kita masih bisa mempertanggungjawabkan walaupun nanti konteksnya entah menggunakan pasal apa, bisa kita masuk ke dalam penistaan. Padahal contoh nih, kita baca nih Galatia pasal 3 ayat 13. Kita bacakan itu. Dengan matinya Yesus telah terkutuk leher mati di tiang salib. Kita membacakan dalil. Kita tidak menambahkan kata-kata kotor, tidak memperintir. Paling kita mempertanyakan konsekuensi logis. Berarti ini Yesus terkutuk. Yang mengimani kalian, kami mengingatkan dan mengkonfirmasi. Kami tidak perlu menambahkan kata-kata kotor. Contoh Julius lah. Julius itu menukil perkataan orang Kristen yang menghujat Yesus. Itu yang terjadi. Kami tidak perlu tambahkan kata-kata kasar, kata-kata kotor lagi. Cukup kami bacakan Bible. Tapi kalau kalian, ketika kalian mengambil hadis-hadis yang jauh sekali dari nilai-nilai sahih, lalu kalian pelintir seperti pelintiran kalian yang mengatakan Nabi kami pedofil, kalian tidak mengerti antropologi pada zaman dahulu. Kalian bilang bahwa Nabi kami mencuri istri menantunya, padahal secara real itu fitnah yang nyata. Tapi lihat kami umat Islam berdiskusi. Apa yang kami sampaikan? Kami meluruskan apa yang Yesus katakan dalam konteks ayat Bible kalian. Kami pertanyakan. Ibarat kata gini Jul, paham gak Jul? Kalau dalam Islam itu ada ayat Muhammad, ayat mutasyabihat. Dalam Islam ayat yang jelas itu tidak perlu tafsir. Orang bodoh, orang tidak bodoh itu paham. Contoh, engkau dan aku artinya apa? Berarti ada dua oknum. Orang bodoh dengan orang nggak bodoh, anak kecil tuh paham. Ketika Yesus berkata kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang kau utus, ayat eksplisit jadi implisit, ayat Muhammad jadi mutasyabihat. Ini yang kami coba luruskan karena kami punya logika berpikir. Nah, ketika ayat mutasyabihat, aku dan Bapa satu, kalian jadikan ayat Muhammad, kalian jadikan ayat eksplisit.
Padahal kalian percaya bahwa Yesus berbicara itu menggunakan bahasa perumpamaan. Nah, ini yang kami secara logika, kami berdebat dengan kalian, diskusikan, karena kami menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika kalian menjelaskan, timbul muncul pertanyaan, kalian tersakiti ketika kami menjawab pertanyaan kalian secara logika, dan pertanyaan kami logika, dan itu menghancurkan hujah kalian, kalian emosi, sakit hati, pindah menjadi Polikardus, pindah nonton channel Polikardus. Di channel Polikardus kalian didoktrin bahwasanya dikatakan nabi kami seperti yang dilakukan kiamat, bahwa kemarin nyata-nyata dia tuduh Nabi Muhammad mencuri onta. Itu dalilnya mana? Itu yang kalian tonton. Inilah konotasi, inilah yang dimaksud. Ini bukan orang buta menuntun orang buta lagi. Bapakmu itu adalah iblis karena kalian itu mengikuti pendusta sejak semula. Kalau kami berdusta, tunjukkan, buktikan. Bang Zuma berdusta, saya berdusta. Ketika kami diskusi, kami melakukan klaim-klaim dusta. Kalian viralkan itu. Kami mampu melakukan hal itu. Banyak sekali kedustaan-kedustaan dari Polikardus dari pihak Kristen Julius. Jadi umat Islam, saya minta tolong teman-teman, bahwa inilah yang kami ingin tunjukkan kepada kalian. 3 tahun lalu, 2 tahun lalu saya sendirian di TikTok dianggap menjadi asbab pecah belahnya umat. Sama seperti Ratu Entok awalnya tidak suka dengan perdebatan, ujung-ujungnya jadi apologet sekarang. Menjadi polemikus Islam dia sekarang. Dia mempolemikkan tentang Maryam, tentang darah Yesus. Sama sebagaimana dulu Ustadz Wafi ketika pertama sekali melihat saya debat, beliau menganggap saya ini akan memecah belah umat. Tapi ketika beliau berada di hadapan Polikardus, beliau sendiri menjadi saksi betapa pentingnya berapologet ini. Betapa pentingnya melakukan pembelaan dengan cara berdialektika ini. Jadi umat Islam, ketika kalian belum pernah melihat channel debat lintas agama, kalian kaget melihat kami umat Islam yang begitu keras, saksikanlah teman-teman. Ini kami menghadapi bukan orang-orang yang tidak pernah mengganggu akidah kita, tapi kami melawan Polikardus, penista, pelempar syubhat, dan pemelintir kitab suci. Kalau itu kami lakukan, tolong buktikan saja dari pihak Kristen. Apa yang kami bacakan itu semua salah. Kurang lebih seperti itu. Di ini teman-teman kita perlu mempersiapkan kekuatan dalam makna sesungguhnya ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya melihat bagaimana mereka, teman-teman kita ini, di awal mereka sangat terlihat santun. Tapi percayalah, kita punya nama nih Julius jadi saksi. Dulu bagaimana Edo ya Jul? Edo itu sangat santun di awal. Kemudian begitu frontal dan sekarang menghilang. Loh, si Kiamat itu pertama masuk di koma saya begitu santunnya mengatakan ajaran kasih, kamu jangan terlalu keras. Sekarang jadi penista nomor 1 di dunia, di Indonesia. Silakan Julius. Ya, karena memang ya seperti itu. Itulah saya selalu bilang ya, kayak teman-teman Muslim juga saya berkali-kali ingatkan gitu. Kadang-kadang kita diskusi itu harus lihat-lihat lawan sih. Kalau ketemu dengan yang modalnya cuman ngeyel, dengan modelnya cuman menghujat gitu, ngapain dilawan gitu kan? Lebih bagus kita ketemu atau menghadapi 10 orang pintar daripada 1 orang seperti itu. Capek, nggak akan bisa menang. Ya. Kita tunjukkan saja bahwa ini orang nggak punya kapasitas dan kerjanya cuma menghujat, udah selesai gitu. Ngapain diterusin? Kalau saya sekarang udah nggak mau lah. Karena kalau saya teruskan, yang pertama saya jadi emosi, yang kedua penonton jadi ikutan emosi. Nggak ada bagusnya, kasihan gitu. Kita jadi sebab penonton ini jadi tambah dosa. Ujung-ujungnya ya kita dapat dosa juga gitu kan. Gara-gara kita orang jadi berdosa kan, kacau itu. Itulah kenapa saya lebih suka ya reaksi-reaksi seperti ini. Kalaupun diskusi, ya saya cari teman diskusi yang masih bisa kita ajak diskusi secara akademis. Kalau yang aneh-aneh ya kita jadikan bahan lelucon dan diketawain aja gitu. Biar orang-orang lihat ya. Sama seperti misalnya gini, ada orang ODGJ. Di kampung kamu ada orang ODGJ. Terus datang nih pendatang-pendatang ya, orang yang istilahnya singgah lah ke kampung kamu. Orang yang singgah ini kan nggak tahu bahwa misalnya si ini ya, kita contoh namanya misalnya Kiamat. Kiamat ini ODGJ. Yang tamu ini kan nggak tahu dia ODGJ. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah ODGJ-nya kita simpan, kita kurung, atau kita apain? Yang bisa kita lakukan ya kasih tahu Kiamat, itu ada ODGJ. Hati-hati, jangan dekat-dekat dia. Terus si Kiamat ini kan nggak percaya, masa ODGJ dia? Tapi rapi bajunya gitu kan. ODGJ dia. Kalau nggak percaya kau lihat ini ya. Kau panggil dia, oi ODGJ. Tiba-tiba dia maki-maki kamu. Apa kau bilang saya gila, kamu gila gitu. Dilemparnya kita batu.
Akhirnya kan si kiamat ini percaya, oh iya ODGJ dia memang. Itu yang kita lakukan. Kasih nampak kalau dia ODGJ selesai. Ngapain juga kita pergi ngurung-ngurungin ODGJ lah, kita pergi lawan ODGJ-nya lah, atau nggak kita harus capek-capek sembunyikan ODGJ-nya supaya tamu-tamu nih nggak diganggu. Ya tamu-tamu inilah yang kita ingatkan, hati-hati, ada ODGJ gitu kan. Sama kayak orang misalnya ngantar paket ke rumah, hati-hati anjing galak gitu. Ada tulisannya kan, hati-hati anjing galak. Nah, kalau ini kita tinggal bikinin pamflet hati-hati ada ODGJ. Begitu juga dengan penghujat ini. Kita kasih tahu ada penghujat nih. Kalau penonton nggak percaya, kita kasih contoh, kita pancing. Nah, kalian lihat ya, bentar lagi dia akan menghujat. Nah, kan benaran kan menghujat, udah selesai, turunkan. Ya, biar orang tahu bahwa yang kita hadapi ini orang seperti itu. Karena nanti Polikarpus ini pasti akan bilang kan, wah nggak berani debat sama si siapa Ya, gitu ya, kan, kayak contoh si siapa mengerikan. gitu. Ya, kita harus kasih nampak dulu, ini ODGJ. Jangan main Ya. langsung turunkan, perlihatkan Minimal dulu. sekali Lihat ya. lah, Jul. Ya, Ya, perlihatkan kalau dulu. prinsipku minimal sekali 2 kali kita diskusi dulu dengan dia. Kalau kita sudah Ya, contoh kayak aku lah ya, aku memang ada yang beberapa orang ku blacklist. Uti Watimena memang sudah nggak ku lawan lagi ya. Ada kemarin tawaran dari beberapa teman muslim yang mengajak aku diskusi dengan Uti Watimena lawan Rudy Yohanes. Aku pikir begini, aku belajar capek, baca buku capek. Yang akan kudengarkan hanya pengulangan dari penjelasan dari 4 tahun lalu. Ngapain? Orang nggak dapat apa-apa. Kalau hanya untuk kejar konten, mohon maaf ya, kasihan juga penonton gitu loh. Yang mereka dapat nggak ada. Jadi kemarin sempat aku tolak untuk pertamanya aku pikir oke lah kalau seandainya lawannya itu Bom-Bom, ya kan? Tapi ternyata diganti dengan Uti Watimena. Rudy awalnya ngajak Bom-Bom. Kalau Bom-Bom kan masih pengen aku memperlihatkan kebotolan dia secara ini kan. Tapi ternyata karena lawannya itu adalah Uti, aku pikir ada beberapa orang memang saya khusus blacklist untuk diskusi teman-teman. Uti Watimena salah satunya, Rudy Yohanes salah satunya. Kenapa ya pola-pola diskusinya sama, ndak berubah gitu. Nah, saya sedang mencari cikal bakal teman-teman Kristen yang sedikitnya baca buku lah. Contoh kayak kemarin saya dengan Alpha Omega dan kemarin beberapa waktu lalu dengan Joseph. Dan saya diskusi dengan Joseph itu adalah diskusi yang tanpa persiapan sama sekali itu. Makanya saya utang data kepada dia dan malamnya langsung saya kirim itu buku dari Santo Agustin. Bayangkan begitulah saya pribadi berdiskusi dengan orang-orang yang berharapnya orang-orang ini akademik. Makanya saya lebih senang dengan orang-orang baru ya yang memang membaca. Betul-betul punya literasi. Yang kemarin yang lawan aku yang nggak bisa baca bahasa Ibrani itu, Alpha Omega Taufik itu penulis buku 37 buku itu, kata dia. Artinya dia minimal bacalah literasi. Ini yang mau dihadapi Uti Watimena gitu. Jangan kan baca buku yang lain, baca Bible dia ragu kita dia benar nggak baca atau enggak. Jangan cuma comot-comot ayat. Rudy Yohanes coba. Apa? Kemudian kalau Bom kan karena dia seorang pendeta kan, masih ada sedikit lah aku ingin klaim memahami dia. doang. Nggak ada bukti dia pendeta. Ya mungkin klaim doang ya. Intinya itu kata dia S2 kalau nggak salah. Nah, jadi jujur ya saya tuh sekarang betul menghindar dengan orang-orang yang sudah tahu saya itu penghujat, kecuali kan nekomal saya mereka bertanya. Biasanya tuh untuk apa? Memang sengaja saya naikin ketika mereka bertanya menyerang Islam, mereka ketabuk sendiri dengan Bible mereka. Itu untuk ilmu orang Islam aja itu. Tapi kalau sudah mereka ngeyel ya memang saya turunkan di komal saya. Nggak mau saya lama-lama gitu. Orang mungkin suka lihat itu tapi Nggak usah. kitanya gitu loh. Ya, kitanya yang jadi sebab orang jadi berdosa. Kalau untuk seru-seruan sih oke gitu kan. Wah, tambah rame gitu. Tapi nggak usah Oke, lah. Mas Aha Ya, lucu-lucuan nggak apa-apa ya. Si ya. Nafiri misalnya dia memperolok dirinya sendiri gitu kan. Dia nggak menghujat Islam tapi dia memperolok dirinya sendiri. Mengatakan dia pernah ke Tapi surga. ya kita fokus ini Ya. dulu. Jadi apa solusi dari Uni nih buat para Ya. teman-teman sebelah nih yang makin hari kok makin penuh kebencian nih kepada Islam ya. Kita bisa lihat kalau zaman dulu nggak seperti ini, tapi makin kesini makin benci Islam nampaknya karena mungkin dipengaruhi juga oleh tontonan mereka ya. Jelas, Contoh Pak jelas. Luman ini. Pak Luman ini tinggal di Samosir, bayangkan di situ Islam cuma 1% loh. Artinya dia bisa jadi nggak punya teman Muslim gitu, tapi kok bisa benci Islam? Kan aneh gitu. Iya, Ya. betul. Nggak pernah bersinggungan, nggak pernah Apa ketemu umat kaitannya Muslim, gitu? tapi benci. Artinya sumber kebencian tuh dari yang dia tonton kan, yang dia dengar, dia Iya, tonton. betul. Polikarpus penghujat ya jelas sekali itu. Dan sondingan-sondingan dari Sofiatul Almayat, kemudian dari siapa lagi Kiamat, dusta-dusta mereka itu dijadikan doktrin sama mereka gitu. Jadi saya buat teman-teman Kristen, kalian yang memang masih punya hati nurani ya. Ini buat kalian, khusus buat kalian saudaraku. Kalau kalian marah kepada saya karena saya pendebat dari Islam, silahkan, tidak masalah. Itu hak kalian. Tapi saya sebagai manusia bertanya kepada kalian,
Apa yang menjadi asbab kalian benci kepada Palestina yang kalian tidak kenal sama sekali? Apakah karena agama mereka Muslim kah? Bukankah kalian di iman kalian diajarkan ajaran kasih? Katanya kalian kasihilah sesamamu. Itu ajaran iman kalian yang kalian sodorkan kepada kami umat Islam di Indonesia ini. Lalu kenapa kalian berkontradiksi dengan ajaran itu? Kalian nampakkan kebencian kalian kepada orang Palestina. Inilah makanya jangan kalian sering nonton channel pembenci Islam. Berhentilah menonton channel-channel setan itu yang hanya menawarkan kebencian terhadap satu kaum. Islam itu ajarannya, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku zolim. Itu ajaran Islam seperti itu. Lah kalian tonton ajaran kebencian orang-orang yang menyondingkan supaya kalian benci kepada Nabi Muhammad yang gak pernah kalian kenal, gak pernah kalian lihat. Kemudian kalian mengajak membenci kami umat Islam yang bahkan kalian hidup di samping kami bisa jadi. Atau bahkan kalian tidak punya teman-teman Islam di samping kalian. Lalu apa asbab kalian benci? Itu karena kalian sering nonton channel-channel penghujat itu seperti Sidiking, CP, Agatha, Palermo, si Elia. Itu gara-gara itu kalian tonton. Saya enggak akan berbohong. Lihat komentar-komentar netizen yang menonton channel-channel Elia, channel-channel Polikardos. Lihat apa narasinya. Kebencian. Walaupun saya tidak tutupi juga ya. Saudara-saudara saya yang Islam ini juga tidak semuanya juga benar dan baik. Mereka juga melakukan kesalahan. Salah tetap salah. Bahkan Al-Quran larang jangan kau menghujat sembahan orang lain gitu. Jadi ketika kalian menuduh kami menghujat lah. Kalau saya kan dituduh menghujat nih. Buktikan saja penghujatan saya di mana. Definisikan dulu menghujat. Lalu buktikan di poin mana saya masuk menghujat. Baru saya tidak akan malu loh meminta maaf kepada kalian. Tapi catatannya tuduhan itu harus dibuktikan dulu. Begitulah kurang lebih Julius. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalian yang masih punya hati. Yang bagaimana di Eropa sana. Orang-orang Kristen itu justru stand with Palestine. Lah kalian yang di Indo ini dapat apa gitu loh. Hah? Diakui sama orang Yahudi gitu. Kalian diakui sama orang Yahudi kalau kalian itu adalah hambanya Yahweh gitu. Kalian diakui sama orang Yahudi. Yesus kalian diakui sama orang Yahudi. Atau kalian akan menjadi apa? Menjadi kaki tangannya orang Yahudi dan dapat saham dari orang-orang Yahudi gitu. Hah? Lucu kalian ini. Pembenci-pembenci orang-orang Palestina. Kalian bertentangan dengan undang-undang yang tidak boleh mengibarkan bendera Israel di Indonesia. Kalian kibarkan itu bendera itu. Penjajah itu. Negara ini pernah dijajah loh. Teriakan Allahu Akbar lah yang mengusir penjajah. Sekarang kami membela yang dijajah. Kok kalian yang jadi penjajahnya gitu. Mungkin itu saja Julius. Apa karena kalian tidak boleh melawan musuh. Sehingga kalian berada, agama kalian mengajarkan untuk dikasihi musuh. Oh bisa jadi Jul. Mereka ini diajarkan kasihi musuh Jul. Musuh negara, musuh dunia akan dikasihi Jul. Wajar, oke lah. Oke, mungkin itu aja. Silakan Uni, tutup. Ya itu saja teman-teman ya. Jangan oke lah doktrin kalian diajarkan mengasihi musuh. Tapi jangan membenci juga lah orang-orang yang tidak memusuhi kalian. Kalian kasihilah istri Will. Orang-orang yang mengaku, sorry saya tidak boleh memplesetkan nama Nabi Yakub, astagfirullah. Kalian bolehlah mengasihi orang yang mengaku keturunan dari Bani Yakub itu. Keturunan dari Yakub silakan kalian kasihi mereka. Tapi apakah kalian diajarkan membenci orang yang tidak memusuhi kalian? Oh mungkin ada ya. Kalau saudara marah kepadamu maka dibawa ke mahkamah agama atau dimasukkan ke dalam neraka. Wah iya juga ya. Kalau saudara nggak boleh ya dikasihi ya. Kalau musuh dikasihi. Wah iya betul juga sih. Entahlah interpretasinya hanya milik kalian. Baiklah. Itu saja dari saya. Saya agak emosional kali ini karena saya sangat benci sekali melihat orang-orang yang tidak tahu masalah. Tidak mengerti apa-apa. Tapi berkomentar kemudian menyebabkan provokasi di mana-mana. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu seluruh rakyat Indonesia.